Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurin Priwaci dengan NIM 24022078 dan presensi 12. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi kelompok 1, yaitu konsep dasar penulisan karya ilmiah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Menurut buku dari karangan Zulmietri, Nurhastuti, dan Safarudin yang berjudul Penulisan Karya Ilmiah, karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi teman-teman, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Yang kedua adalah ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, ditulis secara sistematis, sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis, sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, tulisan didukung oleh data yang objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Selanjutnya adalah objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Lalu argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Dan yang terakhir, mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritik. Selanjutnya adalah syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama adalah komunikatif, yakni karya ilmiah harus disusun dengan baik dan mudah dipahami. Yang kedua, bersifat denotatif dalam penyusunan kata dan kalimat. Yang ketiga, bernalar. Keempat, ekonomis. Kelima, berdasarkan landasan teori yang kuat. Keenam, relevan dengan ilmu tertentu. Ketujuh, berdasarkan sumber yang mutakhir. Kedelapan, dapat dipertanggungjawabkan. Kesembilan, menggunakan bahasa yang efektif. Kesepuluh, tanpa unsur plagiat. Kesebelas, logis. 12, objektif. 13, sistematif. 14, andal. 15, desain. Dan 16, akumulatif. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat karya ilmiah. Yang pertama adalah fungsi untuk pendidikan. Tentu saja teman-teman, dengan belajar karya ilmiah, kita bisa belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua, fungsi untuk penelitian pada setiap masa. Ilmu pengetahuan tentu saja bergerak dan semakin berkembang, sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi fungsional karya tulis ilmiah, ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah skripsi. Skripsi berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa untuk memperoleh sarjana. Yang kedua adalah makalah. Teman-teman kebanyakan pasti sudah mengetahui apa itu makalah. Namun secara pengertiannya, makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai topik tertentu yang memerlukan studi langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah paper. Paper adalah tulisan yang membahas tentang topik tertentu dengan didukung data serta argumen yang kuat dan valid. Yang keempat adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah jenjang magister atau prasajarjana. Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah atau tugas akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program doktor atau S3-nya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulannya adalah penulisan karya ilmiah merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, temuan, dan gagasan dengan cara yang jelas dan objektif. Konsep dasar penulisan ini mencakup pemahaman tentang pengertian, ciri-ciri, syarat-syarat, fungsi dan manfaat, serta jenis-jenis karya ilmiah.
Karya ilmiah tidak hanya berfungsi untuk menyebarluaskan pengetahuan, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar penulisan karya ilmiah, penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas, yang mampu memberikan dampak positif dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai konsep dasar penulisan karya ilmiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.